Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang alat pernapasan pada hewan. Pada tema sebelumnya, tema 1 kita sudah belajar macam-macam hewan dibagi berdasarkan tulang belakangnya. Ada yang memiliki tulang belakang dan juga yang tidak memiliki tulang belakang. Kemudian dibagi lagi menjadi seperti Pisces, Moluska, kemudian Aves dan lain-lain ya. Nah, kali ini kita akan mencari tahu tentang alat pernafasan dari masing-masing hewan tersebut, kelompok hewan tersebut ya. Yang pertama, sebelumnya pernapasan ini merupakan proses keluar dan masuknya udara, masuknya oksigen gitu ya ke seluruh tubuh, kemudian dikeluarkan dalam bentuk karbon dioksida. Itu merupakan pengertian dari pernapasan. Proses masuknya udara, oksigen itu dinamakan inspirasi ya. Kemudian keluarnya itu ekspirasi. Nah, pada ikan ini alat pernapasannya menggunakan insang. Nah, insang ini berupa lembaran-lembaran tipis berwarna merah ya biasanya, berada di bagian pipi ikan nih. Pipi ikan yang biasanya juga di sini di pipi ikan ini ada seperti jendela gitu. Udah ada jalur keluar masuknya di bagian jendela, ini dinamakan operculum. Nah, operculum ini ada yang keras seperti misalkan ikan-ikan mujair, ikan emas, ini pipinya keras, operculumnya keras. Ada juga yang lunak seperti ikan hiu, ikan pari itu lunak operculum atau saluran keluar masuknya air. Nah, cara kerjanya dari insang yaitu aliran air masuk melalui mulut, kemudian disaring nih di insang ini, dipisahkan antara oksigen dan airnya. Oksigennya diambil untuk disalurkan ke seluruh tubuh, airnya dikeluarkan melalui operculum ini. Nih yang di pipinya dikeluarkan sehingga bukan ditelan semua kemudian diminum semua oleh ikan, tapi dipisahkan di sini, diambil oksigennya saja. Ya. Ini untuk keluarga ikan atau Pisces. Nah, kemudian serangga. Nah, serangga ini menggunakan sistem pernafasan trakea. Ya, trakea ini seperti saluran-saluran pernafasan gitu ya. Nah, pada serangga kan biasanya memiliki bagian belakang ini nih, bagian perut ke belakang ini. Nah, pada bagian perutnya biasanya ada lubang-lubang untuk pernafasan. Jadi kalau serangga ini tidak melalui mulut atau hidung ya, melalui perutnya ini ada lubang-lubang yang dinamakan spiracles. Nah, spiracles ini kemudian menyalurkan udara melalui tracheolus ini yang kecil-kecilnya, kemudian masuk ke trakeanya. Nah, kemudian disimpan nih. Air sacs ini merupakan tabung-tabung atau kantung-kantung udara yang dibutuhkan oleh serangga, nanti disebarkan ke seluruh tubuh. Kemudian nanti dikeluarkan lagi oleh trakea, tracheolus, dan juga spiracles ini ke lubang ini semua. Jadi masuk dan keluar di lubang yang sama. Kemudian ini serangga melalui sistem trakea, tadi ikan melalui insang, menggunakan insang pernafasan. Nah, ini cacing atau keluarga-keluarga moluska gitu yang hewan-hewan lunak. Ini menggunakan kulit ya. Hewan-hewan yang bernapas menggunakan kulit ini, di kulitnya ini kulit ya, ini cacing, ini udara di luar. Nah, lihat di sini ada kapiler. Kapiler itu atau pintu atau keran gitu ya, masuk ke sini, kemudian langsung dialirkan ke seluruh tubuh ini. Kemudian nanti keluar lagi dalam bentuk karbon dioksida CO2 ini. CO2 ini yang dikeluarkan, karbon dioksida yang masuknya ini oksigen O2. O2 masuk melalui kulit, ini kulitnya, melalui kapiler, menyebar ke seluruh tubuh dan keluar lagi dalam bentuk karbon dioksida setelah digunakan, yaitu cacing dan moluska. Nah, mengapa cacing ini selalu basah atau berlendir? Karena ini berfungsi untuk memudahkan mereka mengikat oksigen. Jadi oksigen ini mudah terikat apabila tubuh cacing ini basah ataupun berlendir. Makanya cacing ini senang hidup di tempat-tempat basah. Juga misalkan seperti hewan-hewan moluska lainnya, tentu mereka hewannya badannya ini selalu berlendir ataupun basah karena tadi berfungsi untuk mengikat oksigen agar lebih mudah ya. Itu cacing menggunakan kulit.
ini sistemnya tadi sama masuk, kemudian disebarkan ke seluruh tubuhnya melalui ini kapiler-kapilernya. Lanjut. Nah, ini burung. Nah, burung ini bernafas menggunakan paru-paru nih. Paru-parunya ini. Nah, namun uniknya burung ini memiliki nih kantung-kantung, banyak sekali kantung-kantung udara. Ini kantung yang di belakang kantung udara posterior, kemudian ada yang di dadanya ada kantung udara anterior, yang di dada bagian atasnya ini dinamakan siring. Ya, ada banyak kantong udara ini digunakan untuk cadangan udara. Cadangan udara ini digunakan saat mereka terbang, karena saat mereka terbang mereka tidak menghirup udara lagi, jadi menggunakan udara-udara yang ada di cadangan-cadangan ini, di kantong udara ini. Mereka pernapasannya masuk melalui hidung. Di sini ada lubangnya di pangkal paruh bagian atas ya, pangkal paruh atas ini di ujungnya sini dekat mata, ini mata. Di sini ada lubang hidung, jadi pangkal ya, masuk ke trakea, ke pangkal tenggorokan, kemudian masuk ke paru-paru, disalurkan ke seluruh tubuh. Tadi ini, tapi uniknya di paru-paru burung ini memiliki banyak kantong-kantong udara. Fungsinya apa? Saat tadi burung terbang itu mereka tidak bernafas menggunakan paru-parunya lagi, jadi paru-paru tidak menghirup udara, maksudnya tidak menghirup udara lagi, karena mereka tinggal menggunakan ini sisa-sisa atau cadangan-cadangan udara oksigen yang ada di kantong udara, dikompain ke sini, pompa ke sini, jadi bisa tetap bernafas. Mungkin karena kalau burung sedang terbang mungkin terlalu cepat udaranya, jadi sulit bernafas, jadi menggunakan udara yang ada di kantong udara. Makanya saat mungkin burung akan selalu butuh untuk bertengger, karena mereka untuk mengumpulkan lagi udara untuk disimpan di kantong udara. Itu ya. Jadi burung menggunakan paru-paru dengan kantong udara tambahan ya. Lanjut. Nah, ini reptil. Reptil ini yang bergerak menggunakan otot perut ya, seperti ular, ini kadal. Ini mereka bernafas menggunakan paru-paru juga ya. Nah, seperti ini. Namun biasanya bentuknya disesuaikan, karena ya tadi bentuknya kadang ada yang seperti ini ular nih, berarti sedikit memanjang gitu paru-parunya, dan juga elastis. Karena ular tubuhnya segini-gini aja, tapi di dalamnya ada semua organ juga, jadi bentuknya memanjang. Ini reptil apa tadi, kadal gitu. Ini paru-parunya jadi lubang mulut, bernafas melalui lubang mulut, lubang hidungnya, nih lubang hidung, masuk ke trakea dan ke paru-paru. Kemudian oksigennya diedarkan ke seluruh tubuh, dikembalikan dalam bentuk karbon dioksida ya, menggunakan paru-paru. Nah, paru-paru ini selalu dilindungi oleh tulang rusuk ya. Reptil menggunakan paru-paru. Nah, sekarang mamalia nih, mamalia termasuk kucing ini juga menggunakan paru-paru, lungs atau paru-paru. Kerjanya sama, melalui hidung ke trakea dan juga kemudian masuk ke paru-paru, kemudian disebarkan ke seluruh tubuh. Biasanya pada mamalia ini untuk paru-paru ukuran paru-parunya lebih besar ya. Dan disebarkan ke seluruh tubuh. Ini diafragma juga, otot perut untuk membantu pernafasan juga ya. Nah, ini mamalia darat. Nah, ini mamalia darat seperti kucing, anjing, beruang, dan lain-lain. Kambing, sapi, ini merupakan mamalia darat menggunakan paru-paru juga. Jadi banyak yang menggunakan paru-paru, namun banyak penyesuaian berdasarkan kelompok hewannya masing-masing. Tadi burung menggunakan paru-paru, tapi ada kantung-kantung udaranya. Kemudian ini mamalia cenderung lebih besar biasanya. Kemudian reptil bentuknya menyesuaikan tubuhnya, seperti ular itu bentuknya lebih memanjang. Kemudian nah, ini mamalia air seperti paus, lumba-lumba, ini merupakan mamalia. Makanya
mereka tidak memiliki insang di samping pipinya ya, karena mereka bernapas menggunakan nih blowhole atau lubang udara yang di atasnya ini udara masuk ke trakea kemudian ke paru-paru. Nah, uniknya pada mamalia laut ini mereka memiliki katup atau tutup untuk agar saat mereka berenang atau menyelam udara ini tidak masuk ke paru-paru. Jadi mereka membutuhkan waktu untuk ke permukaan untuk mengeluarkan udara, menarik oksigen dari luar air gitu ya. Sini. Karena mereka tidak punya insang, jadi mereka tidak bisa menyedot air, kemudian dipisahkan oleh insang, diambil oksigennya saja, kemudian airnya dikeluarkan. Mereka tidak bisa melakukan itu karena tidak memiliki insang. Mereka butuh udara oksigen murni, gitu. Jadi makanya mereka sering muncul di permukaan untuk mengambil oksigen di sini. Ditutup saat menyelam, kemudian dibuka lagi saat akan bernafas. Begitu juga pada reptil-reptil reptil air gitu ya, misalkan seperti buaya gitu. Buaya kan kadang di air itu mereka juga memiliki katup atau memiliki kemampuan untuk menutup lubang hidungnya atau lubang pernafasannya agar tidak kemasukan air. Ya. Nah, dan yang terakhir adalah amfibi. Amfibi itu adalah mereka yang hidup di dua alam ya. Di dua alam ini berdasarkan dari perkembangan hidupnya. Saat kecilnya di air, misalkan seperti ini kata, dewasanya di darat. Saat kecil mereka menggunakan insang nih, saat kecebong. Kemudian saat dewasa mereka menggunakan paru-paru dan juga kulit. Makanya juga saat dewasa katak ini badannya ada yang selalu basah karena mereka biasanya ada yang bernapas menggunakan kulit juga. Nah, itu dia alat-alat pernapasan pada hewan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.